Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang senantiasa setia menyapa kita. Di hari yang baik ini, kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari senantiasa dalam keadaan baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita untuk hari ini, baiklah kita memuji Tuhan dan bersekutu bersama dengan Dia dalam renungan harian untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita akan awali di dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan karena Engkau layak dipuji. Kami memuliakan nama-Mu karena Engkau besar dan berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Di hari ini kami menaikkan pujian kami kepadamu, karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami, yang senantiasa menganugerahkan kami hari yang baru, hari yang kami sambut di dalam sukacita dan pengharapan yang hanya kepada Tuhan saja. Saat ini kami mau disapa oleh firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kami. Berkatilah kami dan berkatilah firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22, ayatnya yang ke-23. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah memuji Tuhan itu sebuah keharusan? Ya, apakah memasyurkan nama Tuhan itu adalah sebuah keharusan? Ya. Apakah memuliakan nama Tuhan itu adalah sebuah keharusan? Iya. Memuji-muji Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan namanya, meninggikan Allah pencipta segala sesuatu itu adalah keharusan, bukan pilihan. Mengapa memuji dan memuliakan nama Tuhan itu adalah sebuah keharusan? Karena Dia memang layak untuk dipuji. Mengapa memasyurkan nama Tuhan itu adalah sebuah keharusan? Karena memang demikianlah adanya. Renungan kali ini adalah nyanyian dari seorang Daud. Dia memuji-muji Tuhan. Dia bersaksi sekaligus mengajak semua orang. Memuji Tuhan itu adalah sebuah keharusan. Memasyurkan nama Allah pencipta dan pemelihara kehidupan kita itu adalah sebuah keharusan. Dia memang layak dipuji. Dia memang layak disembah. Dia memang layak ditinggikan. Dan Dia memang layak diagungkan di tengah-tengah kehidupan semua yang Dia ciptakan. Mari kita coba melihat kepada kehidupan kita. Kalau kepadamu ditanya hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dapatkah kamu menuturkan betapa besar kebaikan Tuhan kepadamu? Dapatkah kamu menyebut satu persatu kebaikan Tuhan yang kamu terima dalam kehidupanmu? Dapatkah kamu menyebut satu persatu besarnya perbuatan Allah di dalam kehidupanmu? Kalau kita menghitung jari kita 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, jari-jari kita tidak cukup untuk menghitung betapa besarnya kebaikan Tuhan. Jari-jari kita tidak cukup untuk menghitung betapa besarnya berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jari-jari kita tidak cukup untuk menghitung betapa besarnya kebaikan dari Dia yang menciptakan semesta alam itu kita terima di dalam kehidupan kita. Karena itu mengingat semua yang Dia lakukan, mengingat semua yang Dia perbuat, mengingat semua yang Dia anugerahkan, mengingat semua yang Dia berikan kepada kita, maka benarlah layaklah kita untuk memuji dan memuliakan Dia di
di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, mengapa Daud menyatakan bahwa dia akan memasyurkan nama Tuhan di hadapan saudara-saudara dan di hadapan banyak orang? Ini berangkat dari pengalaman kehidupan Daud. Kita masing-masing tahu bagaimana Allah mengangkat Daud dari ketidaklayakan menurut ukuran manusia, tapi Tuhan layakkan menjadi sangat luar biasa. Dari ketidakmungkinan menurut ukuran manusia, tapi Tuhan mungkinkan menurut ukuran Allah sendiri. Allah menjadikan Daud menjadi seorang raja dalam ukuran tubuh yang menurut manusia tidak layak. Allah mengangkat Daud menjadi raja yang begitu besar, melebihi apa yang dia pikirkan. Allah memberkati Daud dengan luar biasa, lebih dari apa yang dia bisa usahakan dalam dirinya. Berangkat dari pengalaman kehidupannya, demikianlah Daud mengagungkan dan memasyurkan, menyuarakan dan menyatakan kepada semua orang betapa Allah itu luar biasa. Maka hari ini firman ini juga sampai kepadaku dan kepadamu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kalau kita mencoba mengingat kepada perjalanan kehidupan kita, siapakah di antara kita yang layak berada pada kehidupannya di masa kini? Kalau kita mengingat kehidupan kita di masa lalu, mungkin kita yang mengalami kesulitan, kita yang bergumul dengan masalah keuangan, kita yang bergumul dengan masalah kesehatan, kita yang bergumul dengan sulitnya hidup, kita yang mengingat bahwa sebenarnya mengingat latar belakang pendidikan. Lalu hari ini firman ini sampai kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kalau kita mengingat pada kehidupan kita di masa lalu, siapakah di antara kita yang layak sampai, yang layak berada pada kehidupannya di masa kini? Jika kita mengingat perjalanan kehidupan kita di hari-hari yang sudah kita lampaui, mengingat apa yang bisa dilakukan oleh tangan kita, mengingat apa yang bisa dipikirkan oleh pikiran kita, mengingat apa yang bisa dirancangkan oleh kehidupan kita untuk diri kita sendiri, layakkah kita berada pada posisi kehidupan kita saat ini? Layakkah kita menikmati kehidupan yang penuh berkat di masa kini? Mungkin di masa lalu kita bergumul dengan kesulitan hidup. Di masa lalu kita bergumul dengan kesehatan. Di masa lalu kita bergumul dengan banyaknya persoalan. Kalau mungkin kita mengingat kekuatan kita untuk menghadapi semuanya, layakkah kita hidup hingga hari ini? Tapi lihatlah, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan melayakkan kita hidup hingga hari ini. Bukankah itu bagian daripada kebaikan Tuhan? Hal yang sama bagi Daud. Sesungguhnya berangkat dari kemampuannya, tidaklah layak Daud untuk berada pada kehidupannya sebagai seorang raja yang besar di Israel. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang peduli, Tuhan yang setia, Tuhan yang cinta, Tuhan yang bisa mengubahkan segala hal jauh lebih baik. Dan Tuhan bisa mengangkat orang dari ketidaklayakannya, dari ketidakmungkinannya menjadi layak dan mungkin melakukan sesuatu hal yang besar di dalam kehidupannya. Berangkat dari hal itulah Daud memuliakan Tuhan. Maka bagi kita, berangkat dari kehidupan kita yang senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan itu, maka layak dan haruslah kita memasyurkan, memuji-muji, dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ditanyakan kepada kita, apa alasanmu untuk memuji Tuhan? Kita akan menjawab, ada beribu alasan yang tidak dapat tersebutkan satu persatu yang menjadi kekuatan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, karena itu, ketika kamu lemah atau merasa tidak ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan di hari ini, cobalah untuk merenung sesaat, mengingat bagaimana Tuhan itu peduli dan sayang kepada kita.
Kalau kamu merasa hidupku sudah sangat bergumul Tuhan, hidupku sangat mengalami kesulitan Tuhan, dan mulutku seperti keluh untuk menyatakan aku memuji dan memuliakan Engkau di hari ini. Ingat sebentar, merenung sebentar, berhentilah sebentar, bayangkan dan renungkan. Tuhan, sehat hari ini, bernapas hari ini, itu bagian daripada kebaikan Tuhan. Maka walau keadaan sedang sulit, tapi mengingat bagaimana berkat Tuhan senantiasa ada bagiku, maka aku harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Aku juga akan menyatakan kepada semua orang, dan aku akan menyuarakan kepada saudara-saudaraku dan kepada orang lain bagaimana Tuhan peduli kepada kehidupanku dan peduli kepada kehidupan mereka semua. Karena itu, pujilah Tuhan senantiasa di dalam kehidupanmu, dan masyurkanlah Dia di tengah-tengah kehidupan saudaramu, di tengah-tengah kehidupan semua orang. Karena memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan itu adalah sebuah keharusan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika kami merenung kepada perjalanan kehidupan kami, sungguh Tuhan Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang memberkati kehidupan kami. Karena itu, ajari kami untuk senantiasa memuji-muji Engkau, memasyurkan nama-Mu, dan memuliakan Engkau di tengah-tengah kehidupan saudara kami, di tengah-tengah kehidupan semua orang, di dalam kehidupan kami. Ajari kami bersaksi Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang senantiasa pelihara dan peduli kepada kehidupan kami. Sepanjang hari ini hidup kami percayakan kepadamu Tuhan. Berkati kami dan anugerahi kami dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan topang. Ampuni kami atas segala dosa kami karena kasih Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat melaksanakan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.